Selamat pagi, salam inspirasi. Dari kandang sapi ini di pelosok desa, kita coba ambil pelajaran ya tentang bagaimana kita taat kepada aturan, bagaimana kita agar menjadi manusia yang mulia, manusia yang punya nilai-nilai ya. Karena manusia itu harusnya berbudaya, manusia itu harusnya berkepribadian, manusia itu sebaiknya punya peradaban yang tinggi. Akan tetapi kita tidak tahu apakah karena pengaruh masuknya budaya impor atau karena kompetisi hidup yang begitu ketat, sehingga sebagian orang kita lihat sulit untuk teratur, sulit untuk mengikuti aturan, sulit untuk antri ya. Orang lebih cenderung sesuka-sukanya dan merasa bangga dengan kesuka-sukaannya atau merasa bangga dengan ketidakteraturannya. Nah, sengaja kita ambil video ini dari kandang sapi ini. Kita lihat sapi yang begitu besar ya, itu cukup dibatasi dengan bambu ya. Ini bambu lapuk ya. Ini bambu kalau diterobos oleh sapi ini akan langsung patah ya. Kita lihat bambu situ ya. Jika kita bicara tentang tingkatan peradaban, maka tataran terendah dari seorang manusia yang harus dilakukannya adalah taat kepada aturan. Karena taat kepada aturan itu juga untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain ya, serta untuk kepentingan berinteraksi dengan masyarakat yang luas. Lalu di atas kepatuhan terhadap hukum, di atasnya ada adab dan etika ya. Adab dan etika itu lebih tinggi lagi ya. Artinya orang yang taat aturan belum tentu beradab dan etika, karena etika itu menyangkut kesopanan gitu ya. Artinya orang yang beradab dan beretika itu pasti taat kepada aturan karena levelnya di atas ya. Salah satu contoh beradab dan beretika itu adalah menyapa seseorang ya, memberi jalan orang yang lebih duluan, orang yang lebih tua ya. Secara aturan nggak ada. Atau orang tua yang lebih sayang kepada orang yang lebih muda, anak muda yang lebih menghormati orang tua ya. Itu semuanya adab dan etika. Lalu di atas adab dan etika ada namanya budaya. Budaya itu di atas adab dan etika. Salah satu contoh budaya yang di atas adab dan etika adalah ketika ada budaya di suatu daerah ya. Saya contohkan, kebetulan saya dari Padang. Pada saat orang makan bersama secara budaya, ketika yang paling dituakan dalam makan bersama itu belum selesai atau belum cuci tangan ya, maka orang di ruangan itu tidak akan mau mencuci tangan lebih duluan. Itulah budaya. Walaupun secara adab dan etika tidak masalah, dia tinggal minta izin yang duluan selesai makan, minta izin kepada yang lebih dituakan bahwa dia udah selesai cuci tangan, selesai secara adab dan etika. Tetapi secara budaya tidak bisa. Orang itu akan dikatakan secara sebagai manusia yang tidak berbudaya. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam inspirasi.